Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran Matematika Wajib untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu materi dimensi 3, di mana untuk kali ini kita masuk ke materi inti, yaitu jarak dalam bangun ruang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini masih sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu ada dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik jarak antar titik, titik ke garis, ataupun titik ke bidang. Sedangkan untuk 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang, jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Pada konsep yang akan kita berikan di sini, untuk mempelajari jarak antar titik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke jarak antar titik atau bisa disebut juga jarak antara dua titik. Materi prasyarat di sini, sebelum kalian mempelajari jarak antar titik, diharapkan kalian sudah memahami tentang teorema Pitagoras dan juga tentang jenis segitiga. Yang nantinya ketika kita sudah mempelajari jarak antar titik ini, kita bisa menerapkannya ke aplikasi permasalahan. Kita mulai untuk materi prasyaratnya. Mari kita ingat kembali beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari jarak antar titik. Di sini diketahui sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Manakah sisi siku-sikunya? Ya, AB dan AC. Manakah yang disebut dengan sisi miringnya? Ya, betul. Sisi miringnya atau hipotenusa itu adalah BC. Untuk penamaan sisi dari sebuah segitiga, kita bisa menamainya dengan huruf kecil seperti ini. Sisi yang berada di depan sudut A diberi nama dengan A kecil. Sisi yang terletak di hadapan sudut B disebut dengan B kecil. Dan sisi yang berada di depan sudut C diberikan nama sisi C dengan penamaan atau penulisan menggunakan huruf kecil. Kita ingat kembali konsep teorema Pitagoras, di mana ketika kita mencari sisi A, panjang sisi A atau sisi miring atau hipotenusa, maka bisa kita tuliskan dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Atau bisa juga dituliskan A sama dengan akar dari B kuadrat plus C kuadrat. Adapun ketika kita mencari sisi misalkan B kuadrat, maka bisa dicari dengan A kuadrat min C kuadrat. Atau B sama dengan akar A kuadrat min C kuadrat. Untuk C kuadrat pun sama dengan yang B kuadrat tadi caranya, yaitu dengan cara A kuadrat atau sisi miring dikurangi dengan B kuadrat atau sisi siku-sikunya. Atau bisa juga dituliskan dengan C sama dengan akar dari A kuadrat min B kuadrat. Berikutnya yang perlu kita ingat adalah terkait dengan jenis-jenis segitiga, di mana di sini terdapat segitiga siku-siku. Ini juga masih dikategorikan segitiga siku-siku. Kemudian ada segitiga sama kaki dan ada segitiga sama sisi. Kalian harus paham betul apa yang dimaksud dengan jenis-jenis segitiga ini. Berikutnya saya coba fokuskan untuk segitiga sama kaki. Ketika dipunyai sebuah segitiga sama kaki seperti ini, yaitu segitiga yang sepasang sisinya sama. Saya tunjukkan di sini, kedua sisinya sama. Saya sebut segitiga ini sebagai segitiga A, B, dan C. Maka, ketika kita tarik garis tinggi dari titik C sampai memotong AB, di titik
D, maka garis tinggi CD tersebut akan membagi 2 sama panjang sisi AB tadi. Sehingga bisa dikatakan garis tinggi CD ini akan membagi AB menjadi sama panjang, yaitu AD sama dengan DB. Jika garis tinggi itu ditarik dari titik B sampai memotong AC, tidak berlaku hal yang terjadi pada CD tadi, di mana garis tinggi BE ini tidak akan membagi 2 sama panjang sisi AC. Kenapa? Karena BE tidak diapit oleh sisi yang sama. Dengan kata lain, BC dan AB memiliki panjang yang berbeda. Begitu pula dengan garis tinggi yang ditarik dari titik A, sehingga terbentuklah garis tinggi AF. AF pun demikian, AF tidak membagi BC menjadi 2 sama panjang, karena AF tidak diapit oleh sisi yang sama. Dengan kata lain, AC dan AB jelas berbeda. Saya ulangi, ketika kita tarik garis tinggi dari titik C, di mana C diapit oleh sisi yang sama, yaitu AC dan BC, maka garis tinggi yang terbentuk dari C ke D akan membagi 2 sama panjang sisi AB, yaitu sisi AD dan sisi DB memiliki panjang yang sama. Berikutnya adalah segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi, karena dengan konsep awal tadi, dengan konsep segitiga sama kaki, di mana ketika kita tarik garis tinggi yang diapit oleh 2 sisi yang sama, maka garis tinggi tersebut akan membagi 2 sisi di depannya menjadi sama panjang. Maka dalam segitiga sama sisi ini, segitiga ABC, di mana ketiga sisinya sama, maka jelas garis tinggi, baik itu ditarik dari titik C, ditarik dari titik A, ataupun ditarik dari titik B, maka ketiga garis tinggi itu akan membagi sisi di depannya menjadi sama panjang. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa AD akan sama dengan DB, BF, FC, CE, dan AE. Untuk segitiga siku-siku sama kaki, seperti ini. Segitiga siku-siku sama kaki itu berarti segitiga siku-siku, di mana sepasang sisinya sama panjang. Saya sebutkan di sini segitiganya adalah segitiga ABC. AB dan AC memiliki panjang yang sama, sehingga segitiga ini disebut sebagai segitiga siku-siku yang sama kaki. Ketika kita tarik garis tinggi dari titik A, sehingga memotong BC di D, maka garis tinggi garis AD disebut sebagai garis tinggi, di mana garis AD itu memotong atau membagi 2 sama panjang sisi BC, yaitu BD sama dengan DC. Sekarang kita perhatikan di sini. Kita ingat kembali konsep luas, di mana rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kita perhatikan untuk bangun segitiga siku-siku sama kaki berikut, di mana ketika kita menganggap segitiga ini alasnya adalah AB dan tingginya adalah AC, maka luas segitiga itu dapat dituliskan dengan setengah kali AB kali AC. Atau ketika segitiga ini kita melihatnya BC. Kita melihat BC sebagai alasnya dan AD sebagai tingginya, maka luas segitiga ABC tersebut
bisa kita tuliskan dengan setengah kali BC kali AD. Dari dua persamaan tersebut, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Setengah kali BC kali AD akan sama nilainya dengan setengah kali AB kali AC. Sehingga dengan konsep penyederhanaan, bisa kita tuliskan bahwa untuk mencari AD dapat diperoleh dari AB kali AC dibagi dengan BC. Sekarang kita ingat kembali beberapa bangun ruang, di mana di sini ini yang disebut dengan prisma segitiga, ini yang disebut dengan prisma segi empat, atau mungkin bisa juga disebutkan dengan balok. Kemudian di sini ada prisma segi 5. Berikutnya, di sini merupakan bangun limas, jadi kalau yang atasnya lancip itu berarti limas. Penamaan limas biasanya disesuaikan dengan alasnya. Untuk contoh yang ini disebut sebagai limas segi 4. Berikutnya, ini disebut sebagai limas segitiga, atau ada juga yang menyebutnya dengan bidang 4. Dan yang berikutnya, inilah yang disebut dengan bidang 4 tegak. Baik, kita langsung masuk ke materi inti kita, yaitu jarak titik ke titik. Untuk jarak titik ke titik ini, coba perhatikan gambar berikut. Ketika ada titik A dan ada titik B, maka yang disebut dengan jarak titik A ke B ini adalah garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi, mana sih sebenarnya jarak titik A ke titik B? Ya ini, garis biru ini. Garis biru inilah yang disebut sebagai jarak dua titik tersebut atau jarak titik A ke titik B. Sekarang kita coba aplikasikan ke bangun ruang. Jarak titik ke titik dalam bangun ruang saya coba contohkan untuk kubus ABCDFGH. Sebelumnya saya ingatkan cara menggambarnya ya, karena di sini sangat penting untuk menggambar kubusnya. Kubus yang baik di sini, yang pertama saya coba akan jelaskan cara menggambarnya. Kita buat dulu titik garis-garisnya. Ini yang disebut dengan bidang frontal atau yang menghadap ke depan. Kita buat seperti ini. Kemudian kita buat lagi segi 4 di belakangnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita hubungkan dua segi 4 tersebut. Nah, seperti ini. Pastikan kubus yang baik ketika digambar, ketika kalian menghubungkan dari titik ini ke titik yang sebelah sini, itu tidak akan melewati dua titik yang saya tunjuk. Jadi ketika kalian tarik garis dari sini, nah tidak akan segaris dengan garis ini. Nanti saya tunjukkan di bagian akhir. Baik, itu cara menggambar kubusnya, nanti silahkan kalian coba praktekkan. Sehingga di sini ABCDFGH yang tadi saya sebutkan, kubus yang baik adalah ketika kalian tarik garis AG itu tidak akan melewati garis DF. Silahkan nanti dicoba praktekkan sampai kalian bisa menggambar kubus yang seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba perhatikan kubus ABCDFG ini. Manakah jarak A ke B? Jarak A ke B adalah garis AB. Sesuai dengan konsep awal tadi, jarak A ke D adalah garis AD ini. Jarak E ke F adalah garis EF. Jarak B ke D adalah garis BD. Di sini kita tarik garis. Jarak C ke H adalah garis CH. Ini pun juga kita tarik garis. Jarak D ke F adalah garis DF. Ini juga sama, kita tarik garis juga. Dan jarak A ke G adalah garis AG. Baik, sekarang kita akan coba menentukan panjangnya. Jika kubus ABCDEFGH ini
memiliki panjang rusuk A cm, maka jarak A ke B yang akan diwakili dengan garis AB, ini garisnya, panjang AB adalah A cm. Berapakah jarak AD? Ya, jarak AD diwakili oleh garis AD, panjangnya adalah A cm juga. Kenapa? Karena ini merupakan rusuk kubus, di mana rusuk kubus itu semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Bagaimana dengan jarak EF? Ini jarak EF-nya. Jarak EF pun sama, yaitu A cm. Kalian bisa mencoba untuk rusuk-rusuk yang lain, misalkan panjang HG, itu juga masih sama, yaitu A cm. Panjang GC juga sama, A cm. Dan beberapa rusuk-rusuk yang lainnya. Berikutnya, kita lanjutkan untuk jarak BD. Jarak BD, ini ada titik B, ada titik D, maka cara mencari BD adalah dengan menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan jarak dari B ke D, diwakili oleh garis BD. Gimana cara menghitungnya? Kita perhatikan. Biasanya untuk mencari nilai atau jarak yang mencari jarak dari BD ini, kita membutuhkan sebuah bidang atau sebuah segitiga bantuan. Kita coba perhatikan di sini. Saya ambil segitiga bantuan ABD karena sisi BD atau rusuk BD ini terletak pada segitiga ABD. Kita keluarkan segitiga tersebut untuk mempermudah perhitungan, di mana AB di sini sama dengan A cm, AD adalah A cm karena merupakan rusuk kubus. Maka untuk menentukan jarak BD, dapat kita gunakan konsep Pitagoras. BD itu berarti merupakan hipotenusa ya. Baik, sehingga BD bisa kita tuliskan dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Bisa dituliskan di sini, BD sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga hasilnya adalah akar dari 2A kuadrat. Kita keluarkan dari akar. Akarnya A kuadrat itu adalah A. Akar 2 biarkan seperti itu. Sehingga BD hasilnya adalah A akar 2 cm. Baik, kita lanjutkan. Bagaimanakah dengan jarak CH? Nah, ini CH-nya. Untuk menentukan jarak CH, kita juga butuh kita hubungkan kedua titik itu sehingga terbentuklah garis CH. Di sini pun berarti kita masih membutuhkan segitiga bantuan. Segitiga bantuannya bebas sebenarnya. Boleh menggunakan HGC, boleh menggunakan HDC, boleh juga menggunakan HAC, itu juga boleh. Di sini yang akan saya gunakan adalah segitiga HDC. Ini kita tuliskan rusuk-rusuk yang sudah diketahui. Sehingga untuk mencari CH dengan cara yang sama dengan BD tadi, kita gunakan konsep Pitagoras. CH sama dengan akar dari DC kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya adalah akar 2A kuadrat. Sehingga nilai CH itu adalah A akar 2 cm. Kalau kita perhatikan di sini, BD dan CH ini merupakan diagonal sisi dari kubus tersebut. Dari perhitungan tadi, dari pengalaman tadi, saya harapkan kalian bisa menyimpulkan bahwa ketika ada sebuah kubus yang panjang rusuknya adalah A cm, maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 cm. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut untuk jarak DF. Bagaimana cara mencari jarak DF?
sama dengan tadi, kita hubungkan dua titik tersebut. Kemudian kita ambil segitiga bantuan. Di sini saya ambil segitiga bantuan DBF. DBF. Tidak harus itu ya. Bisa juga ketika kalian mungkin mau memilih DHF, juga diperbolehkan. Kita tuliskan di sini panjang-panjang rusuk yang sudah diketahui, di mana FB merupakan rusuk kubus, maka panjangnya adalah A cm, dan BD di sini tadi sudah kita cari, BD merupakan diagonal sisi, sehingga panjangnya adalah A akar 2 cm. Sekarang kita akan mencari DF. DF ini merupakan hipotenusa juga atau sisi miring. Maka DF bisa dicari dengan cara akar dari DB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat. Yaitu akar dari A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Yang hasilnya adalah akar dari 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga panjang DF adalah A akar 3 cm. Baik, kita lanjutkan untuk jarak AG. Nah, ini jarak AG-nya. Kita tarik juga dua titik tersebut hubungkan dengan sebuah garis AG. Di sini untuk AG saya mengambil segitiga bantuan ACG, di mana GC merupakan rusuk kubus dan AC merupakan diagonal sisi kubus. Dan untuk mencari AG, saya masih menerapkan konsep Pitagoras, yaitu AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Sama dengan akar dari A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat, maka hasilnya adalah akar dari 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan akar 3A kuadrat, maka nilai AG sama dengan A akar 3. Nah, di sini untuk DF dan AG tadi kelihatannya memang sedikit berbeda. Kelihatannya kalau dalam kasat mata lebih panjang AG. Tapi pada dasarnya DF dan AG itu panjangnya sama. DF dan AG ini yang disebut sebagai diagonal ruang kubus. Jadi perhitungan tadi maka kita bisa menyimpulkan ketika sebuah kubus panjang rusuknya adalah A cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3 cm. Baik, itu tadi beberapa contoh perhitungan untuk jarak titik ke titik. Sekarang, kalian coba sendiri, kalian coba gambarkan di buku catatan kalian masing-masing untuk kubus KLMN OPQR. Kalau tadi yang saya contohkan masih bersifat umum, yaitu panjangnya A cm, di sini sudah saya tentukan panjang rusuknya, yaitu 4 cm. Di mana S merupakan titik tengah RQ, berarti di sini, dan T merupakan titik tengah bidang OPQR, berarti perpotongan antara diagonal sisi OQ dan RP. Perpotongannya nanti bertemu di titik T. Silahkan kalian coba praktekkan di buku kalian masing-masing. Tentukan beberapa jarak yang ditanyakan di sini, yaitu yang pertama, jarak NM, jarak QM, jarak OL, jarak KR, jarak RL, jarak NS, jarak KS, jarak LT, dan jarak MT. Selamat mencoba. Nanti untuk pembahasannya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami tunggu untuk memotivasi saya lebih banyak lagi untuk membuat video pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Hal beda.